Amin, haleluya. Oh, Dia Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, haleluya. Dia cinta padaku, amin, haleluya. Dan ampuniku, amin, haleluya. Maka rela berikan nyawanya untuk selamatkanku, amin, haleluya. Sambutlah Yesus. Beri hormat Tuhan Yesus, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Ku angkat tanganku, amin, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Amin, haleluya. Dia sungguh indah, amin, haleluya. Oh, Dialah Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dia ajaib, Dia mulia, oh, Dia agung, amin, haleluya. Dia cinta, dan ku cinta kita semua, dan ampuniku, amin, haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku, haleluya. Sambutlah Yesus, amin, haleluya. Tinggikan Tuhan Yesus, haleluya. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Ku angkat tanganku Bapa. Kau ku puja, ku sembah, ku cinta, haleluya. Amin, haleluya. Sambutlah Yesus, amin, haleluya. Tinggikan Yesus, amin, haleluya. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Dia Raja dari segala raja. Bagi yang termulia, haleluya. Ku angkat tanganku, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Amin, haleluya. Kolose pasal 1 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Namanya Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Tawarik 29 ayat 11, 12, 13. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan
berasal daripadamu. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus yang maha sempurna, Dia Yesus yang maha mulia. Amin. Haleluya. Ku angkat tanganku, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Amin. Haleluya. Sambutlah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita hormati Tuhan Yesus, kita junjung tinggi. Dia hormat dan kuasa dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Dia Raja segala raja. Angkat tanganmu, kami menyembah Kau, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Amin. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Terima kasih Bapa. Sucikan mata kami, mulut kami, hati kami Bapa. Kuduskan oleh firman-Mu. Layakkan sebentar kami membaca firman-Mu yang kudus. Kami adalah orang berdosa Tuhan. Hidupku tidak layak dari mata Engkau, tapi kami dilayakkan oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu. Haleluya. Ku angkat tanganku, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Ampunilah semua dosaku, salahku dan kilafku Bapa. Ampuni ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Bapa kita di surga. Kalau malam ini adalah malam awal tanggal 1 Juli. Ya, semoga anugerah Tuhan. Tadi pagi kita dengarkan firman Tuhan sebagai awal pagi, dan sebentar kita berbaring tidur. Ada waktu pagi, ada waktu siang, sore, malam, hari, supaya kita mengevaluasi diri. Apa yang sudah kita kerjakan tadi pagi, dan tadi pagi kita sudah menyanyi dalam nama Yesus. Kita diawali dengan nama Yesus, dan kita akhiri dengan apa? Dia sungguh indah. Nama Yesus adalah nama yang terindah. Nama Dia segala nama. Dan berikan Dia hormat, pujian, kuasa, dan segala kalanya. Kita angkat tangan, kita puji Dia. Sebab Yesus satu-satunya layak kita puji dan sembah. Amin. Mari sebelum kita berbaring tidur, kita membaca firman Tuhan dalam 1 Petrus. Puji Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, semua karena kuasa Tuhan, hadirat Tuhan ada bersama kita. Biar hari-hari kita tidak pernah sendiri, tapi melangkah bersama dengan Tuhan, diisi dengan firman Tuhan. Amin. 1 Petrus 2 ayat 3-8. Mari kita membaca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis di dalam kitab suci,
Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, yang telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ayat 8 yang terakhir. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan itu mereka juga telah disediakan. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. 1 Petrus pasal 2 ayat 3 sampai 8. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Biar kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena hanya Dia, Yesus, satu-satunya Tuhan sebagai batu penjuru. Tuhan juru selamat kita. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Mari selalu kebanyakan umumnya saya bicara 3. Saya senang angka 3. Karena angka 3 adalah angka kebangkitan. Angka kemenangan. Yesus bangkit pada hari ketiga. Supaya kita bangkit. Karena Kristus akan percaya. Kalau sudah baca dalam Efesus pasal 5 ayat 14. Kita diminta bangkit. Kristus akan percaya atas kita kalau kita bangun daripada tidur. Kalau kita bangkit. Coba baca. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah. Amin. Jadi saya senang Yesus bangkit pada hari ketiga. Maka semua saya semangat Bapak. Maka saya teriak-teriak semangat saya. Kalau bicara tentang Tuhan Yesus semangat. Seperti Rasul Paulus, seperti Petrus, sampai Petrus di akhir hidupnya, saudara tahu bahwa dia disalib juga, tapi dibalik, saudara, kepala di bawah. Karena Petrus berkata, aku orang berdosa, tidak layak mau seperti Yesus. Demikian kehidupan kita. Itu semua karena anugerah Bapak Ibu. Saya bisa setia melayani pekerjaan Tuhan sampai detik ini. Bukan karena saya yang hebat, saya yang baik. Bukan karena saudara, bukan karena manusia. Tapi semua karena cintanya dari pribadi yang sempurna. Yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Bapa di atas segala Bapa. Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia di atas segala-galanya. Yang layak kita tinggi-tinggikan. Dan kita agung-agungkan. Puji Tuhan. Oleh itu mari kita mau bangkit. Karena kalau kita bangkit dikatakan tadi, hai kami tidur dan bangkitlah dan terang mati. Dan Kristus akan percaya atas kamu. Kenapa kau bangkit dan terang mati? Berarti banyak orang Kristen yang sudah mati rohani. Banyak orang Kristen yang sudah lemas murtad, saudara. Saya minta dalam nama Yesus. Yang lemah, yang lemas, bangkit. Ayo, bangun daripada tidur. Setelah bangun, bangkit, melangkah. Seperti ada orang lumpuh waktu berjumpa dengan Yesus di kolam Bethesda. Bangunlah, berjalanlah. Dia bangun dan bangkit dan mengikut Yesus. Sama dengan kita, mari kita bangun rohani kita. Kita bangkit Tuhan. Pandang kepada Yesus. Karena di atas segala-galanya. Karena Tuhan mau percaya atas kita. Oleh itu mari. Ada yang pertama, mari kita mau cinta Tuhan. Kita benar-benar yang pertama. Kalau kita benar di ayat yang 3. Jika kamu benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kita yang pertama selalu mengecap kebaikan Tuhan. Saya dipelihara sampai detik ini bersama Bapak. Itu karena kebaikan Tuhan. Yang pertama mari. Ini kita hidup semua karena kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupa akan kasih karunia Tuhan. Yang pertama kita benar-benar kita respect kepada Tuhan. Karena kasihnya kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita jangan lupa mengecap kebaikan Tuhan. Dan yang kedua, Yesus adalah batu yang hidup. Kristus batu yang hidup. Coba saya mau baca. Dalam 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, Yesus batu penjuru. Dan batu adalah Kristus. 1 Korintus pasal 10. Saya mau baca. Karena saya bawa Alkitab. Selalu saya pakai Alkitab. Bukan pakai HP saya. Selalu karena HP itu bukan Alkitab. Ya. Di dalam HP ada Alkitab. Tapi di dalam HP macam-macam. Bisa orang ribut di HP. Bisa ada perkara paling kotor di HP. Oleh karena itu mari kita mau baca lebih bagus kalau kondisi tenang. Rutin Bapak Ibu di rumah ya. Kecuali bawa HP itu kalau Bapak mau nginjil orang di jalanan. Nah itu boleh silakan ya. Bawa Alkitab nanti tidak enak lagi. Ya, tidak ada apa-apa. Pokoknya kalau sudah keadaan waktu yang tepat ya, di kondisi tepat kita bawa Alkitab, saudara. Ke gereja bawa Alkitab, saudara, lebih tepat ya. Karena ini adalah Alkitab. Dan tertulis 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang ialah Kristus. Nah, kalau batu Kristus mari. Yang pertama, yang sudah saya katakan tadi,
bahwa kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, ingat akan kasih karunia Tuhan. Dan kedua, kita andalkan batu Kristus. Seperti Yakub yang saya bacakan waktu di kitab Kejadian. Waktu dia pergi ke Betel, dia tidur, dia letakkan kepalanya di atas batu Kristus. Dan ternyata tempatkan Tuhan sebagai kepala di atas segala-galanya. Lihat pengalaman Yakub. Pada begitu tempatkan kepalanya di atas batu, berarti mengandalkan Tuhan. Langsung berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan malaikat Allah. Naik tangga dari bumi ke langit terus. Berarti hidup kita layak berkenan kalau kita andalkan Tuhan. Tempatkan Tuhan sebagai batu. Sebagai di atas segala batu penjuru. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau di atas segala-galanya, maka kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Tapi yang dipilih dihormat di hadirat Allah, kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan di atas segala-galanya, maka Tuhan akan tolong. Dan kita musuh sama Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, tetap kembali lagi, kita harus taat kepada Tuhan. Di ayat 8, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Itu mari, kalau kita andalkan Tuhan Yesus sebagai batu, mari kita mau setia sama Tuhan, kita mau taat, andalkan Tuhan di atas segala-galanya, dan belajar kita mau taat. Taat bahasa Arab, saudara, T-A-A-T, takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, maka, nah saya kasih ayat terakhir, Mazmur 112. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Tinggal penting, mari kita selalu mengecap kebaikan Tuhan. Jangan lupa akan kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita betul-betul ingat akan cintanya Tuhan, mari kita mau makin hari makin cinta Tuhan. Dan kedua, tempatkan Tuhan sebagai kepala, sebagai batu penjuru dalam kehidupan kita. Dan ketiga, mari kita mau taat. Kalau kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkati. Di Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3 demikian firman Tuhan. Haleluya. Berbagai orang takut akan Tuhan. Nah ini, takut akan Tuhan. Takut T-A-A-A akan Tuhan berarti taat. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Dan mau taat kepada perintah Tuhan. Sangat suka. Berarti rajin baca Alkitab. Merenungkan firman Tuhan. Maka kalau kita taat, kita berlindung di bawah firman Tuhan kepada Yesus Kristus. Tempatkan sebagai kepala. Maka di ayat kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan akan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Berkat melimpah. Biar hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Ada tanggal 1 Juli. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Seperti tadi pagi saya menyanyi dalam nama Yesus. Dan malam ini sebelum kita tidur, katakan, Yesusku sungguh indah. Tempatkan dia, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus, Raja di segala raja. Maka Yesus tempatkan sebagai batu penjuru. Tempatkan Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita mau taat. Yang pertama saya ulangi, mari kita mengecap akan kasih karunia Tuhan. Kita ingat akan kasihnya Tuhan. Anugerah Tuhan telah selamatkan kita. Dan kita andalkan Yesus sebagai batu penjuru. Dan ketika komitmen kita mau taat. Kalau kita taat, firman Tuhan janji, harta kekayaan anak cucu kita akan diberkati. Dan Tuhan bersama kita. Amin. Dia sungguh indah. Amin. Haleluya. Oh, dia Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Tuhan Yesus, dia segala-galanya. Yesus cinta padaku. Amin. Haleluya. Dan ampuniku. Amin. Haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Amin. Haleluya. Sambutlah Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tinggikan Tuhan Yesus sebagai kepala, batu penjuru. Biar dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Amin. Haleluya. Bagi yang mulia. Amin. Haleluya. Ku angkat tanganku. Amin. Haleluya. Oh, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya.
agungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Suatu hari nanti kelak Yesus datang, aku diangkat naik ke surga. Amin. Kita diangkat naik ke surga, dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat berbangun tidur. Jangan lupa, mari kita senantiasa ingat mengecap kasih karunia Tuhan dan tempatkan Tuhan sebagai batu penjuru. Dan ketiga, mari kita mau taat. Hidup kita berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.